Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dan saya percaya bahwa saudara sudah siap di tempat saudara masing-masing untuk bersama-sama kita beribadah hari ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya percaya Tuhan juga hadir bersama dengan kita semua. Dimanapun saudara berada, Tuhan bersama dengan kita. Dan saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudara siap-siap untuk rasakan jemahan Tuhan dan perkara-perkara ajaib yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita masuk dengan sungguh-sungguh, bukalah hati saudara dan terimalah dia. Biarlah dia merubah kehidupan kita hari ini. Biarlah dia memulihkan keadaan kita hari ini. Biarlah dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Saya mengundang saudara untuk kita bersekutu di dalam doa. Haleluya. Segala puji dan hormat kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh berkumpul pada saat ini walaupun hanya melalui ibadah online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mohon pengampunan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami Bapa, supaya sungguh kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus pimpin kami Bapa, supaya hari ini kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah siap untuk melayani Engkau pada pagi ini. Tuhan pakai dengan luar biasa, urapan Allah terjadi di tempat ini. Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Bapa, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan ini. Teristimewa hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semua jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Turunlah atas jemaat sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang tercinta dalam kasih Tuhan dimanapun yang kita berada saat ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama menaikkan setiap pujian kita. Dengan bersekutu bersama kita mau memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Siapkan hatimu. Ingat kembali setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakan terima kasih-Mu kepadanya. Tuhan terima kasih kami boleh bangun di pagi ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan selama seminggu ini yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini setiap syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan lewat pujian kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkanku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padanya, takkan dengan apakan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, Yesus. Ku bersyukur dengan apakan ku balas, dengan apakan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Tuhan. Selamanya kami bersyukur, selamanya Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku memuji nama-Mu Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Jesus. Terus kami menyembah Engkau Tuhan. Terus kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terus kami menyatakan keagungan-Mu Tuhan. Terus kami menyatakan kemuliaan-Mu yang luar biasa yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami sudah merasakan pemulihan dari Engkau Tuhan. Kami sudah merasakan kesembuhan dari Engkau Tuhan. Kami sudah merasakan kekuatan yang luar biasa yang kami boleh alami dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Engkau yang menopang setiap kami Tuhan. Saat kami boleh menyembah-Mu Tuhan, ada kuasa yang terus menghampiri kami Tuhan.
Ada kuasa yang terus menyertai kami Tuhan. Dan itu adalah kuasa-Mu Bapa, kuasa yang begitu luar biasa Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan, kami boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan Engkau dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you, I worship you God, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love the Lord. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi nyatakan, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you, lebih lagi nyatakan, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you, I worship you, God, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Thank you. Kami boleh merasakan Engkau ada di sini Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami menyatukan setiap hati kami untuk terus menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Ada kuasa di atas setiap pujian kami Tuhan. Ada kuasa di atas setiap perkataan yang kami naikkan Tuhan. Yang kami sampaikan lewat setiap pujian kami Tuhan. Saat ini yang kami terbaring lemah Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang dimuliakan di atas setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang kami gumulkan, apapun yang kami pikirkan Tuhan. Engkau terlebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersuka cita Tuhan. Ada kekuatan di atas sukacita kami Bapa. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ini setiap pujian kami. Ini setiap perkataan pujian iman kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin.
Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dimanapun kita berada bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Walaupun pujian ini mengatakan kami berkumpul, bukan berarti dengan jarak yang kita pisah-pisah di sana di sini. Kita tetap berkumpul dengan satu hati dan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian dengan bersukacita, memuji Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Katakan, kami berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Kami berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Nyatakan, kami berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu yang. Nyatakan, pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Mari semua angkat tangan, katakan haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, kami berkumpul, nyatakan, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu. Katakan, pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Angkat tanganmu dimanapun kau berada, katakan serukan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dahsyat Tuhan kita bagi setiap hidup kita. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa lewat pemberitaan Tuhan hari ini. Mari siapkan hatimu dan nyatakan setiap kebaikan Tuhan. Terima setiap pesan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita untuk menerangi setiap langkah kita. Haleluya. Siapkan hatimu. Kau yang menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kau telah menyatakan kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau
Dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih nyatakan kesetiaan Tuhan, katakan bersama. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau yang setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya mengundang Bapak. Lepasin tadi. Oh ya. Mari kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus bagi pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami selama 1 minggu yang silam.
Tuhan sudah memimpin kami dalam pekerjaan, dalam berbagai aktivitas kami. Kami merasakan bahwa kami tidak sendirian, ada Tuhan yang mendampingi kami, ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sesudah kami memuji membesarkan nama-Mu, tibalah saatnya ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Allah. Firman yang hidup, firman yang menguatkan. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu, agar firman Allah boleh disampaikan, dan nama Tuhan Yesus boleh dipuji, dipermuliakan. Dan segala kuasa gelap roh jahat yang ingin mengganggu akal, pikiran, konsentrasi kami dalam kami mendengar firman-Mu, kami bersahati menolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarkan firman-Nya, yang menyimaknya dan yang mau melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertama-tama terima kasih untuk Bapak Pendeta Frans Pati yang boleh memberikan kesempatan bagi saya melayani pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Jemaat GBI Apron yang boleh juga memberikan kesempatan saya melayani pada pagi hari ini. Kita sudah membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Dan kita melihat di sini mengenai satu orang bernama Ananias. Ananias dipakai oleh Tuhan. Ananias menjadi alatnya Tuhan. Dan yang unik adalah Ananias mentobatkan satu orang bernama Saulus. Saulus yang pada waktu itu diberikan oleh seluruh daripada imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi untuk menganiaya orang Kristen. Dimanapun ada orang Kristen pada waktu itu, maka disweeping oleh seorang bernama Saulus.
Kalau kita lihat dalam ayat 1, kita melihat di sana. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dan ia menghadap imam besar. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Saulus ini diberikan kuasa penuh, diberikan akan hak dan otoritas untuk menganiaya orang Kristen. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ada cahaya yang memancar mengelilingi seorang bernama Saulus pada waktu itu. Dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan Yesus datang langsung kepada Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tidak dikatakan di sana, mengapa engkau menganiaya gerejaku? Mengapa engkau menganiaya akan orang Kristen? Tidak. Dikatakan di sana, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya adalah bahwa kalau engkau menganiaya orang Kristen, itu artinya dia berurusan langsung dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat itu. Dan Saulus berkata dalam ayat yang kelima, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan. Saulus bangun lalu berdiri dalam ayat 8. Membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat. Dan di dalam ayat yang ke-9, 3 hari lamanya ia tidak dapat makan, tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lalu masuklah dalam ayat 10, seperti yang sudah kita lihat dan kita baca tadi. Nah, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat 19 ini kita bertemu dengan seorang bernama Ananias. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat Tuhan memakai Ananias? Bukankah ada 12 murid Tuhan Yesus yang lain? Bukankah ada orang Kristen yang lain? Kenapa Ananias yang harus dipilih oleh Tuhan untuk dapat mentobatkan satu orang bernama Saulus? Ada 3 S yang kita lihat Bapak Ibu. S yang pertama dalam ayat 10 dikatakan, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Yang pertama, S yang pertama adalah Ananias memiliki hati yang siap. Hidupnya siap. Sehingga ketika Tuhan datang kepadanya dan berkata, Ananias, dan Ananias berkata, ini aku Tuhan. Ini sama seperti seorang serdadu dengan komandannya. Ketika komandannya berkata, laksanakan tugas ini, maka tentara itu harus berkata, siap komandan, saya siap untuk melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh komandan. Tidak boleh tentara itu berkata, nanti saja ya komandan, berhubung istri saya sedang melahirkan, berhubung istri saya sedang mengandung, nggak boleh. Dia harus berkata, siap komandan. Apapun risikonya, apapun yang diinginkan akan dilakukan oleh tentara tersebut. Dan Ananias berkata, siap ya Tuhan, aku siap melakukan apapun yang Tuhan suruh kepada saya.
Ananias memiliki hati yang siap. Hidupnya siap, keberadaannya siap, sehingga dimanapun Tuhan inginkan untuk dia dipakai oleh Tuhan, maka dia bisa dipakai oleh Tuhan karena hatinya siap, hidupnya siap. Ada api dalam hati dan hidupnya yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Ananias melayani bukan karena ada faktor X, bukan karena adanya fasilitas ini dan itu sehingga dia dapat melayani. Tetapi hatinya, hidupnya, keberadaannya siap sehingga kapanpun Tuhan suruh, maka dia akan melakukannya. Seringkali orang Kristen di dalam masa pandemi ini ketika ingin datang beribadah, datangnya pun dengan biasa-biasa saja. Dan ketika ingin datang beribadah, mungkin ada yang pakai celana pendek lah atau lain sebagainya, sambil makan lah atau sambil tidur lah. Tetapi kita lihat bagaimana Ananias, dalam kondisi apapun dia tetap siap, hatinya siap, hidupnya siap, karena dalam hatinya ada api yang berkobar-kobar untuk terus dan terus dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam firman-Nya Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada seorang anak muda ketika dia ingin datang ke gereja, maka dia datang dan dia lihat dulu siapa pengkhotbahnya. Bagaimana gereja itu ada AC-nya atau tidak. Bagaimana ada pemain bandnya atau tidak. Ada faktor X yang membuat dia ingin hadir dalam ibadah. Ada faktor X yang membuat dia ingin datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita belajar dalam firman Allah pada pagi hari ini, bagaimana Ananias dalam kehidupannya. Dia pun senantiasa rindu datang kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena dia tahu bahwa yang dia sembah, yang dia muliakan adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan kita lihat dalam ayat ini, dikatakan di sana, di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Kata murid Tuhan dalam bahasa Yunaninya adalah tismatetes, yang berarti murid itu. Dia bukanlah murid dari 12 murid Tuhan. Murid itu, yang berarti dia adalah orang awam, orang biasa, orang sederhana, sama seperti saudara dan saya. Tetapi dalam kesederhanaannya, dia tetap memiliki hidup, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan dimanapun dia berada. Mungkin kita adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa saja seperti Ananias, orang awam, orang sederhana. Tetapi Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa lengkapi kita. Asalkan kita memiliki hati yang siap. Mungkin kita adalah seorang guru di sebuah pekerjaan, di sebuah sekolah. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin pakai kita. Amin Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita melihat dalam ayat ini, bagaimana Ananias dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia orang sederhana, orang biasa, orang awam, sama seperti saudara dan saya. Tetapi ketika Tuhan datang kepadanya, dia berkata, siap Tuhan, saya ingin melaksanakan segala rencana dan segala apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Yang kedua yang kita lihat dalam ayat ini adalah dalam ayat 17b dikatakan, dalam 17a dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Yang kedua, dia memiliki S yang kedua adalah dia sedia. Dia sedia untuk berangkat. Dia sedia untuk berjalan. Dan dalam ayat 17 dikatakan, lalu pergilah Ananias. Pertama-tama hatinya siap, hidupnya siap, keberadaannya siap, ada api dalam hati dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, dia memiliki hati yang sedia. Sedia untuk berangkat, sedia untuk pergi. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11 dikatakan, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus.
Dan carilah di rumah Yudas seorang bernama Tarsus, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat 11, Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias pergi ke jalan yang bernama jalan lurus dan cari di sana seorang yang bernama Saulus, seorang dari Tarsus di rumah Yudas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mungkin terjadi pada sore hari. Dan ketika itu Ananias dikasih tahu oleh Tuhan, Ananias pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Waktu itu mungkin dia berkata dalam hati dan hidupnya, Tuhan, kenapa Engkau pilih saya untuk dapat mentobatkan satu orang bernama Saulus? Karena saya tahu pribadinya, hidupnya, saya tahu bahwa Saulus itu pembunuh berdarah dingin. Dia datang untuk membunuh orang Kristen. Dia ingin menganiaya orang Kristen. Saya tahu hidupnya, saya tahu keberadaannya. Dan firman Tuhan datang kepada Ananias. Pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan cari. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Ada dialog yang kita lihat dalam ayat yang ke-11 dan ayat 13. Dalam ayat yang ke-11 Tuhan berkata pergi. Tapi ayat yang ke-13 Ananias berkata, Tuhan, siapa saya? Saya ini adalah seorang awam, seorang sederhana, seorang yang biasa saja. Saya tahu mengenai seorang yang bernama Saulus itu. Seorang pembunuh berdarah dingin. Tetapi dalam ayat 17, Ananias tetap berangkat. Walaupun ada banyak pertanyaan, kenapa engkau ingin pakai saya? Mengapa engkau ingin memilih saya? Dalam banyak pertanyaan itu tetap Ananias berangkat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah mengatakan, life is choice, is my choice. Hidup ini adalah pilihan. Ananias bisa memilih untuk mengikut Tuhan, untuk mentobatkan satu orang bernama Saulus, ataukah Ananias bisa berkata, tidak Tuhan, nanti saja, besok saja, lusa saja, kapan-kapan saja, nanti saja. Di dalam ayat 13 itu, saudara sekalian, hidup kita pun penuh dengan pilihan. Kita datang beribadah pada hari Minggu pun, karena dalam bahasa Ibraninya itu kata kahal dan kata gereja itu adalah berkumpul. Jadi kalau kita dengan ibadah online, kita tidak berkumpul Bapak Ibu. Ini sesuatu yang dilematis. Berbeda dengan akar kata daripada bahasa Ibraninya. Tetapi kalau itu pun terjadi, maka kita pun bisa mengatakan bahwa semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, ada di dalam otoritas Tuhan. Dan waktu itu Ananias bisa memilih untuk berkata tidak, untuk mentobatkan Saulus, atau dia bisa berkata ya, saya mengikuti kehendak Tuhan dan pertolongan daripada pimpinan Roh Kudus. Dan akhirnya kita lihat Ananias memilih untuk pergi. Walaupun ada banyak pertanyaan. Coba kita konstruksikan ayat ini Bapak Ibu serta saudara sekalian. Ketika Ananias pergi, mungkin pada malam harinya dia tidak bisa tidur. Karena mungkin pada esok harinya dia akan bangun untuk pergi ke jalan yang bernama jalan lurus itu. Ketika dia sedang tidur, memikirkan bagaimana untuk mentobatkan satu orang bernama Saulus itu.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika pada pagi harinya dia mandi dan mengaca di depan kaca. Dan ketika dia sedang menyisir rambutnya, mungkin dia lihat wajah seorang bernama Saulus itu. Dia berkata, wah, sebentar lagi saya akan bertemu dengan Saulus, seorang pembunuh berdarah dingin. Di jalan yang bernama Jalan Lurus di Damsik itu. Tetapi saudara sekalian, walaupun ada banyak pertanyaan, dia tetap melangkah, dia tetap berjalan, dia sedia untuk berangkat, sedia untuk berjalan, sedia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun taruhannya nyawa sekalipun, walaupun berat dan sulit jalan yang harus dilalui, tetapi dia tetap ingin berangkat. Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, ketika dia sampai di dekat jalan lurus itu, dia lihat di situ ada sebuah pelang RT Jalan Lurus. Mungkin RT 10 atau RW 8 dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ketuk pintu rumah Pak RT. Dia bertanya, "Nuwun sewu, bolehkah saya bertanya?" Kata Pak RT, "Silakan. Ingin cari rumah yang bernama Jalan Lurus rumah Yudas itu di mana ya?" Langsung Pak RT bilang, di sana. Itu ada pohon ara itu dan ada pagernya. Nah, itu rumahnya Bapak Yudas di Jalan Lurus itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia melangkah ingin sampai ke rumah itu, hatinya mungkin dak-dikduk. Oleh karena apa? Karena dia ingin sampai di rumah itu, maka dia harus mempertaruhkan nyawanya bertemu dengan seorang pembunuh berdarah dingin. Tapi dia tetap melangkah, dia tetap berjalan. Ada keringat yang keluar dari tubuhnya karena dia harus menghadapi seorang bernama Saulus. Dan ketika dia tiba di depan pintu, di depan daripada pagar rumah seorang bernama Saulus itu, yang bernama Yudas itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ketuk pintu rumahnya. Dan dia masuk ke dalam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita melayani, mungkin ada banyak kendala. Ketika kita melayani, mungkin dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus cuci tangan. Kita juga harus pakai masker. Juga kita harus jaga jarak. Juga kita harus jaga mobilitas. Situasi macam apa yang sedang kita hadapi Bapak Ibu sekarang ini? Situasi macam apa yang sedang kita hadapi sekarang ini yang terkadang bagi kita sulit untuk kita prediksi karena ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi dalam penginjilan tetap harus berjalan. Walaupun harus adanya situasi yang seperti ini, maka Tuhan izinkan kita tetap melayani Dia. Dalam situasi apapun, dan Ananias pada waktu itu tetap memiliki hati yang sedia. Mungkin dia harus melayani, kita mungkin harus melayani di sebuah tempat di mana ada beberapa teman saya yang saat ini melayani di desa-desa. Ada yang melayani di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, seorang diri dengan jemaat yang mungkin tidak terlalu banyak. Tapi disitulah Tuhan sedang menggodok dan menguji dan sedang mempersiapkan akan satu orang hidup kita, keberadaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, asalkan kita memiliki hati yang sedia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam ayat ini bagaimana seorang bernama Ananias, walaupun dia orang yang sederhana, seorang yang biasa-biasa saja, tetapi dia tetap terus rindu sedia melayani. Kita pun di masa pandemi ini tetap memiliki hati yang sedia. Mungkin kita diberikan kesempatan oleh Tuhan berkata, layani akan tetanggamu. Mungkin dia adalah seorang yang rambutnya sudah putih, mungkin jenggotnya sudah putih dan seterusnya. Dan kita berkata, wah itu urusannya Pak Pendeta, itu urusannya majelis.
Tetapi Tuhan tetap ingin pakai kita. Walaupun dalam kesederhanaan kita, dalam segala kekurangan dan dalam segala kelemahan kita. Tuhan tidak pakai kita yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tapi Tuhan pakai kita yang sederhana seperti ini. Tuhan ingin pakai kita. Mengapa? Karena Dia ingin dan rindu sebanyak-banyaknya orang bertekuk lutut. Dan mengakui dalam kitab Filipi pasal 2. Mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itulah kerinduan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bukan hanya dia memiliki hati yang siap, bukan hanya dia memiliki hati yang sedia untuk melangkah, tetapi juga dia memiliki hati yang setia. Setia di dalam dua hal Bapak Ibu. Kita lihat dalam ayat 17 dikatakan, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, Saulus. Ketika dia bertemu dengan Saulus, Bapak Ibu. Ketika Ananias bertemu dengan Saulus, maka Ananias tidak berkata, rasain lo, karena engkau menganiaya orang Kristen nih, rasain kamu menjadi orang yang buta, menjadi orang yang tidak bisa makan, menjadi orang yang hidupnya seperti ini, nih rasain. Tidak demikian Bapak Ibu. Ketika dia bertemu dengan Ananias, dengan Saulus, apa yang terjadi dalam ayat 10, ayat yang ke-17, ia menumpangkan tangannya. Kata menumpangkan dalam bahasa Yunaninya di sana dipakai kata memeluk atau merangkul. Jadi ketika dia bertemu dengan seorang bernama Saulus ini, dia tidak caci maki Saulus, tetapi dia merangkulnya, memeluknya. Jadi dia setia di dalam yang pertama adalah dia setia, yang pertama adalah dalam kasihnya. Dia mengasihi akan Saulus ini, dia memeluk, dia merangkulnya. Karena kasihnya kepada Saulus. Dan dia berkata, Saulus, Saulus, saudaraku. Dia tidak berkata bahwa engkau adalah pembunuh berdarah dingin. Tidak Bapak Ibu. Tapi dia berkata engkau adalah saudaraku. Luar biasa. Yang dimiliki oleh seorang bernama Ananias ini. Dia setia dalam kasihnya. Dan ini pernah terjadi ketika Tuhan Yesus tersalib di Bukit Golgota. Dia tersalib. Dan ketika dia tersalib, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak mengeluarkan caci maki dan sumpah serapah. Dia tidak mengutuki akan orang yang menyalibkan dia. Yang dulunya pernah berkata bahwa Hosana, mubaraklah engkau. Tapi ketika itu juga mereka bisa berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tapi ketika dia ada di Bukit Golgota itu, maka dia berkata bahwa Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kasih Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Itulah kasih Allah kepada dunia. Dunia yang membenci Allah, dunia yang menolak Allah, dunia yang tidak suka kepada Allah. Allah kasihi. Dan diberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Ketika Mother Teresa menggendong bayi yang sudah mati, yang sudah berbusuk itu, Dr. Billy Graham berkata, kuburkanlah akan mayat itu, bayi itu yang sudah menjadi mayat. Ibu Teresa berkata, tidak, karena saya begitu mencintai akan bayi ini. Sebenarnya sayalah yang harus mati. Tetapi oleh karena dia dalam keadaan tidak memiliki akan
akan asupan makanan yang baik sehingga dia mati. Dia menangis terhadap bayi tersebut. Saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki kasih dalam hidup kita, dalam kita melayani, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sedang garap dalam kehidupan ini, maka 1 Korintus 13 berkata seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing, yang hanya didengar tetapi tidak bisa berdampak dalam kehidupan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata, lakukanlah semuanya itu di dalam kasih, di dalam cinta kita kepada Tuhan, di dalam kasih kita kepada Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, maka dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Saulus, Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Saudara sekalian, yang pertama, dia setia dalam kasihnya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, dia setia di dalam beritanya tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Tuhan Yesus dia beritakan. Ananias tidak ceritakan mengenai gerejanya yang bagus, tentang organisasinya yang luar biasa, tentang yayasannya yang hebat dan berkumandang dan luar biasa. Tapi dia ceritakan satu pribadi bernama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adakah dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, dalam seluruh kehidupan kita, kita memberitakan satu pribadi bernama Tuhan Yesus, yang adalah dasar dan fondasi dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh pelayanan kita, dalam seluruh kegiatan kita. Dan itulah yang terjadi dalam Alkitab, bahwa Ananias memiliki hati yang setia. Di dalam dia menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seorang teman saya ketika dia berangkat dari Australia, berangkat ke kota Bandung untuk pelayanan. Sampai di Bandung, apa yang terjadi Bapak Ibu? Panitianya hanya sediakan sebuah tempat yang kecil, dan hanya sebuah tempat tidur yang kecil, dan juga sebuah lemari pakaian kapstok yang kecil. Dia berkata dalam hati, saya berangkat jauh-jauh dari Australia untuk khotbah di tempat gereja ini, kok disediakan oleh panitianya sebuah tempat yang kecil seperti ini. Dia ingin protes, dia ingin berontak, tapi dia berkata, wah, jangan berontak atau protes kepada panitia. Waktu itu dia begitu sedih sekali, karena dia hanya disediakan sebuah tempat, kenapa tidak di hotel yang bagus. Saya berangkat dari Australia untuk pelayanan dan khotbah di gereja ini, kok di tempat yang seperti ini. Tapi ketika itu Bapak Ibu, ada sebuah penampakan, yaitu salib, yang dia lihat secara langsung. Dan hatinya dan hidupnya waktu itu, Tuhan Yesus ingin katakan, lihat salib itu, lihat kasihku itu, lihat apa yang kukerjakan bagi dunia. Karena kasihnya kepada dunia, sehingga aku rela tersalib bagi dunia. Dan waktu itu Bapak Ibu, dia menangis, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Karena ketika saya melayani, saya ingin dipuaskan jiwa raga hidup saya. Dan waktu itu ketika dia melayani dengan penuh sukacita. Walaupun mendapatkan tempat yang hanya minimais, yang hanya kecil saja. Bapak Ibu, mungkin kita ada di sebuah tempat tersendiri, jauh dari keramaian, tidak ada orang yang melihat. Kita sepertinya tidak mendapatkan aplaus ataupun sebuah apresiasi dari banyak orang. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah di hadapannya seperti MC tadi yang melayani dan melakukan lagu-lagu yang indah,
maka kita pun boleh melihat akan anugerahnya, kasihnya, dan pengorbanannya yang luar biasa bagi dunia, bagi saudara dan saya. Karena kasihnya, karena kuasanya, karena pertolongannya yang tidak habis-habisnya. Mungkin kita ada di sebuah tempat di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, dan mungkin kita sedang dalam keadaan terdampar ataupun tergeletak sendirian dan hanya ditemani sebuah HP yang kecil. Tetapi disitulah kita boleh berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun saya ada di sebuah tempat seperti ini, Tuhan hadir bersamaku dan Tuhan terus memberkati kehidupanku. Kiranya firman Allah yang sudah kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dengan kita melakukan 3S ini, yaitu memiliki hati yang siap, memiliki hati yang sedia, dan juga memiliki hati yang setia untuk terus melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih oleh karena pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan siraman firman-Mu dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19 mengenai satu pribadi bernama Ananias yang memiliki 3 ciri yang luar biasa. Memiliki hati yang siap, hati yang sedia, hati yang setia untuk boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin kami dalam keadaan sulit untuk dapat melayani dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat gereja. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di pihak kami dan Tuhan siap memberikan akan hal-hal yang luar biasa bagi gereja-Mu, bagi pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan mereka yang saat ini ada di Wisma Atlet, di rumah-rumah sakit, maupun mereka yang saat ini sedang melihat akan Facebook maupun juga akan Zoom. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan Yesus terus akan diagungkan, dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan untuk itu kami atas nama jemaat GBI Apron mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gani yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan. Baik saudara sekalian, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, berilah dengan damai sejahtera, dan saya percaya Tuhan siap untuk memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara sekalian, kita akan memberi persembahan kita. Saya mohon kesediaan Pak Anto untuk pimpin kita di dalam doa persembahan sebelum kita memberi. Jadi sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita berdoa, dan doa ini dipimpin oleh Bapak Anto. Kami persilakan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendapat berkat firman-Mu. Kiranya firman ini akan terus kami pakai Tuhan untuk menuntun kami pada kebenaran. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini. Diberkatilah pelayanannya, berkati pekerjaan keluarganya. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Di saat ini kami akan mempersembahkan
sebagian dari apa yang Engkau percaya kepada kami, Tuhan. Kami tidak mampu mengembalikan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, tetapi apa yang ada pada kami berikan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami memberikan dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberi yang terbaik untuk Engkau, untuk hormat, kemuliaan untuk dipakai, guna untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara sekalian, sambil kita memberi, kita akan angkat satu pujian dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari memberi dengan bersukacita. Sambil kita mengangkat pujian sukacita, katakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, nyatakan tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, nyatakan hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Terima kasih setiap persembahan yang diberikan Bapak Ibu yang tercinta dalam kasih Tuhan. Jangan lupa setiap hari Kamis kita ada malam doa di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan setiap permohonan doa, dan kita bersatu hati untuk berdoa bersama di Pray and Believe bersama dengan GBI Apron dengan layanan Zoom yang nantinya akan ditayangkan Pray and Believe. Dan Bapak Ibu bisa sama-sama mengikutinya setiap hari Kamis jam 7 malam sampai jam 8 malam. Bagi setiap Bapak Ibu yang ada permohonan doa bisa disampaikan langsung ke Bapak Gembala atau ke nomor WhatsApp yang tertera di setiap sosial medianya GBI Apron, dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita berdoa, selain berdoa kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di atas setiap hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara sekalian, kita akan doa syafaat. Dan kalau Pak Helmi ada bersama kita, saya mohon kesediaan Pak Helmi untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa untuk pandemi yang masih ada, dan kita doakan saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19. Dan juga kita berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang luar biasa dalam kasus ini. Kita
Kita berdoa untuk bangsa, pemerintah dan bangsa kami Republik Indonesia. Kita berdoa terus supaya Tuhan pimpin para pemerintahan untuk terus bekerja, untuk menyelesaikan dan memimpin negara kita ini dengan baik, teristimewa dalam kasus pandemi ini. Dan saudara-saudara juga kita berdoa untuk Yosafat Ministries yang sedang melayani doa lewat Zoom kepada para pasien COVID. Kita terus berdoa karena begitu banyak yang mendaftar dan begitu banyak yang didoakan. Tetapi puji Tuhan begitu banyak juga yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dan ini luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan supaya kita terus berdoa untuk yayasan ini. Kita berdoa untuk Pastor Yosafat yang Tuhan pakai di dalam pelayanan ini. Doakan keluarganya, doakan saudara-saudara kita yang melayani di Yosafat Ministries. Tuhan beri mereka kekuatan untuk melayani dan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Baik saudara sekalian, kita terus jangan lupa juga berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk pelayanan kita walaupun hanya melalui multimedia atau melalui media sosial. Baik saudara sekalian, kita akan berdoa dan saya mohon kesediaan Bapak Helmi untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Helmi. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Maaf, kameranya tidak bisa di off. Baik, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami bersyukur Tuhan atas kesehatan, atas kebaikan, pemeliharaan yang kami terima dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami, merawat kami Tuhan. Dan memang Pak Tuhan mungkin di antara kami ada yang sakit Tuhan. Kami mohon kepadamu Engkau beri kesembuhan Tuhan. Beri Bapa kami kesembuhan Tuhan. Untuk keluarga kami juga yang sakit Engkau beri kesembuhan Tuhan. Kami percaya yakin Tuhan bahwa kesembuhan hanya datang dari-Mu Tuhan. Dan kami tahu akan kasih-Mu Tuhan dan lebih besar bagi kami Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa kami akan sembuh Tuhan dan kami akan dipulihkan Tuhan. Juga dari sisi keuangan kami akan dipulihkan Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa jemaat GBI Akron Engkau sertai, Engkau jaga dan lindungi. Kami berdoa bagi Pak Gembala Tuhan, Engkau beri kasih-Mu Tuhan atas Pak Gembala, Pak Frans Tuhan, Engkau beri Bapa kebaikan-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berkati Bapa keluarganya Tuhan, Engkau berkati anak-anak dan menantunya Tuhan, Engkau jaga lindungi mereka, kesehatan keselamatan mereka Tuhan, Engkau berkati Bapa apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, agar gereja kami Bapa pelayanan gereja kami semakin baik Tuhan, walaupun Bapa hanya dapat via Zoom saja Tuhan, kami tidak bisa saat ini terbatas dan tidak bisa bertemu Tuhan tatap muka, tapi kami yakin Tuhan hati kami Tuhan dipersatukan kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau jaga, Kau berkati pelayanan ini Tuhan, Kau berkati singer, Kau berkati Bapa WL, Engkau berkati tim multimedia yang Tuhan yang telah Bapa berkorban Tuhan, bekerja Tuhan untuk mengadakan ibadah ini Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan, Kau kasihi mereka semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Pak Pendeta Gani Galangit Tuhan yang telah Bapa memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau bersertai, Engkau jaga kesehatan keselamatan dia Tuhan, dia dan bersama keluarganya juga Engkau beri berkati Tuhan, pelayanannya juga Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, negara kami yang saat ini sedang dalam masa Bapa sukar Tuhan, dalam pandemi ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau keluarkan bangsa ini dari krisis ini Tuhan, dari pandemi ini dan juga krisis ekonomi ini Tuhan.
Engkau tolong Tuhan bangsa ini Tuhan. Bahkan bagi pemimpin negara ini Tuhan, Pak Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Tuhan dan juga Satgas-Satgas COVID, Engkau beri hikmat Tuhan. Engkau beri hikmat bagi mereka Tuhan agar mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari krisis ini Tuhan dan membuat bangsa ini Bapa pulih kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kota ini Tuhan, kota Jakarta Engkau jaga lindungi kota ini Tuhan, lindungi Engkau bantu kota ini Bapa, beri hikmat kepada pemimpin kota ini Tuhan agar kami dapat keluar dari krisis ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa bagi pasien-pasien COVID Tuhan, wisma atlet maupun di rumah sakit Tuhan, Kau beri kesembuhan Tuhan, Kau beri kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sering mendengar berita duka Tuhan, kami mohon Tuhan agar Engkau Bapa membantu bangsa ini Tuhan, Engkau membantu kota ini Tuhan. Kami berdoa bagi Yosafat Ministry Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan yang saat ini dilaksanakan Yosafat Ministry Tuhan, untuk mendoakan orang-orang yang sakit Tuhan, orang-orang yang sakit COVID Tuhan. Engkau beri berkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau biarlah saluran kasih-Mu Tuhan mengalir lewat Bapa doa-doa yang disampaikan oleh Yosafat Ministry Tuhan. Engkau beri Bapa hikmat-Mu, Bapa Engkau beri berkat-Mu Tuhan. Kami mohon berdoa bagi Pastor Yosafat, Engkau beri kesehatan Tuhan, Engkau beri kesehatan baginya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kasih, kebaikan, kemurahan-Mu Bapa, menjaga, melindungi kami sepanjang hari, sepanjang saat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, tiba saatnya bagi kami menerima berkat dari hamba-Mu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita terus berdoa dan saya mau mendoakan khusus untuk ibu dari atau mama dari STEMDI yang saat ini sedang sakit. Tuhan sudah pulihkan dari COVID, tetapi masih ada penyakit-penyakit bawaan lainnya. Dan menurut STEMDI ada satu komplikasi dan kita terus berdoa untuk Mama Chin Mui Sian yang sedang sakit. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan menyembuhkan serta Tuhan akan memulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami doakan Mama dari STEMDI, Mama Chin Mui Siang yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan menjamah dia. Sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu dan menunggangi penyakit ini kami hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan hamba berdoa untuk semua jemaat yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Bahkan mereka yang mungkin tidak bisa hadir di dalam ibadah ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, lawatan Allah terjadi kepada umat-Mu, khususnya bagi mereka di GBI Apron dan mereka juga yang ada di GKRI di Apron ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong kami semua Tuhan. Kami dengan berbagai-bagai pergumulan yang ada, kami dengan bermacam-macam persoalan yang ada, kami dengan berbagai sakit penyakit yang ada. Tapi kami tahu satu saja solusinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup dan mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamahan Allah terjadi. Berdoa juga Tuhan untuk mereka yang mengalami persoalan-persoalan yang mungkin sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya. Tetapi Tuhan, kami tidak pernah putus harapan, karena pengharapan kami adalah Yesus Kristus yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pimpin umat-Mu, Tuhan tuntun umat-Mu, bahkan berkati umat-Mu. Mungkin saat ini mereka berkekurangan, mereka kekurangan uang dan sebagainya Tuhan, dan kebutuhan-kebutuhan hari-hari.
Mungkin mereka berkekurangan, tetapi kami percaya ketika kami datang berseru kepadamu, maka Tuhan yang akan mencukupi segalanya. Itu sebabnya kami serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur oleh karena kami masih ada dalam keadaan sehat sampai saat ini. Itu sebabnya Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan akan mengerjakannya, Tuhan akan memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara saleh-saleh Kristus, angkatlah terima tangan, kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin. Ibadah kita selesai. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.